Setelah Haji Nur Hasan Ubaidah Lubis Amir yang mendirikan aliran yang juga pernah dijuluki Islam Jamaah ini. Sebenarnya nama asli laki kelahiran desa Bangi Purwoasri Kediri ini adalah Muhammad Medigol. Pada zaman kolonial, Nur Hasan dikabarkan sempat berkelana ke beberapa pesantren di wilayah Jawa Timur. Tahun 1927 ia sempat bermukim di Mekah sekitar 10 tahun dan memperdalam ilmu agama di Darul Hadis yang beraliran Wahabi, aliran yang ingin mengembalikan pelaksanaan Al-Quran dan hadis secara murni seperti zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Pada tahun 1940-an, Nur Hasan pulang dari Mekah dan mengembangkan ajaran Darul Hadis di daerah asalnya Kediri, Jawa Timur. Kala itu dakwahnya masih berpindah-pindah dalam kelompok-kelompok kecil. Tahun 1952, ia mulai menetap di Burengan, Kediri. Nur Hasan kemudian memberi label Darul Hadis pada pengajiannya. Pada tahun 1960, setelah mendalami konsep berimam dan berjamaah, ia menerapkan ajaran berupa baiat, keamiran, jamaah, dan ketaatan. Semua jamaah wajib menyatakan ketaatannya atas semua fatwa dari sang imam. Umat Islam di luar komunitas mereka pun dianggap tidak sah Islamnya. Tidak sah, putusannya tidak sah. Banyak bersangkutan dengan kejahatan dan perzinahan itu tertutup. Pemerintah menganggap ajaran Nur Hasan ini sesat dan merusak akidah Islam. Pada tahun 1971, Kejaksaan Agung pun menyatakan Darul Hadis sebagai aliran terlarang. Namun, Nur Hasan dan pengikutnya tidak menyerah. Bulan Januari 1972, mereka mengubah nama Darul Hadis menjadi Lembaga Karyawan Islam atau Lemkari di bawah naungan Golkar. Tahun 1990, Lemkari diubah lagi menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII hingga saat ini. Pondok pesantren di Burengan, Kediri, Jawa Timur adalah tempat Islam Jamaah memusatkan penggembangan juru dakwahnya. Di tempat ini pula lah Nur Hasan memulai dakwahnya dahulu. Kini, pondok pesantren itu sudah berkembang pesat, ditunjang dengan sarana yang sangat lengkap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Di kawasan Burengan inilah santri-santri LDII digembleng. Sekitar 2.500 santri dari berbagai daerah menimba ilmu di sini. Bahkan ada pula yang berasal dari luar negeri. Fatonah salah satunya. Gadis manis asal Malaysia ini memutuskan untuk menimba ilmu agama di Burengan setelah menyelesaikan sekolah menengahnya di Sabah. Ini paling suka bagi saya dari segi bahasa, karena bahasa kita memang berbeza. Ini saya pun pernah dengar dan baca dulu apa yang mereka katakan, sama ada nih betul atau tidak yang saya maksudkan. Kalau tidak pun saya kena tanya lagi lah apa maksudnya. Pada bulan ke-10-nya menimba ilmu di Burengan, Fatona tergabung dalam kelas tafsir Quran sistem cepatan. Dalam waktu 3 bulan, seorang santri harus menyelesaikan tahapan keempat
dari 5 tahapan yang harus dijalani ini. Sistem pengkaderan yang diterapkan di sini memang terbilang silat. Seorang santri dituntut menyelesaikan studinya paling lama 1,5 tahun. Setelah tamat, mereka berhak menyandang gelar mubalik. LDII menggunakan sistem manqul, sebuah cara penularan ilmu dari ustadz ke santrinya yang dilakukan secara langsung. Sistem inilah yang kerap menuai tanya dari berbagai kalangan. Istilah manggul itu ya pemindahan ilmu gitu. Jadi kita berguru talaki gitu. Jadi belajar berhadapan dengan guru gitu. فسمى به أهل التقى فسمى به أهل التقى وهوى به من قد هوى قلب قد كان الجوى قدر قلوبي ولا دواء يا قلب قد كان الجوى. Aktivitas belajar dimulai sejak pukul 8 pagi. 1 jam menjelang waktu sholat tiba, kelas dibubarkan. Sejenak mereka melepas lelah. Waktu sholat pun tiba. Ramai-ramai para santri menuju masjid. Buat mereka wajib hukumnya melaksanakan sholat berjamaah. Dan ketika jam makan tiba, gedung berkapasitas 600 orang ini dipadati antrian santri. Tetapi barisan santri putra dan putri tetap dipisah. Untuk putri ada ruang antri khusus. Biasanya para ketua kamar lah yang bertugas mengambil jatah makan tersebut. Fatonah yang juga seorang ketua kamar turut dalam antrian itu. Sekitar pukul 10 malam, aktivitas belajar pun usai. Para santri bergegas menuju asramanya. Khusus santri putra, mereka diharuskan tidur di masjid. Lihat si Alif kecil yang malam. Pukul 1:30 dini hari, denyut kehidupan kembali terasa di kompleks ini. Seluruh santri bergegas menuju masjid mengikuti doa malam dan apel. Mubalik lulusan burongan ini kemudian disebar ke seluruh wilayah di tanah air, bahkan ke luar negeri. Berbagai kegiatan dilakukan oleh komunitas ini di pesantren Burengan Kediri. Menafsirkan Al-Quran dan Hadis adalah aktivitas mereka sehari-hari. Mereka pun dituntut untuk menjadi komunitas yang mandiri. Langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Di kota tua ini, sebuah komunitas muslim membangun kehidupannya sendiri. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah. Kota di dalam kota. Itulah kesan awal ketika memasuki kompleks pesantren LDII Burengan Kediri, Jawa Timur. Sebuah masjid dan gedung belajar menjadi pusat berkumpulnya sebagian besar penghuni kompleks.
Sekitar 5.000 jiwa mendiami kompleks seluas 3 hektar ini. Sebagian besar terdiri dari para santri. Mereka menghuni asrama yang khusus disediakan dalam lingkungan kompleks. Para staf pengajar, pengurus, serta keluarganya juga tinggal di sini. Mereka menghuni perumahan yang disediakan di lingkungan sekitar kompleks. Layaknya komunitas masyarakat biasa, keluarga-keluarga ini juga memiliki aturan hidup bertetangga. Kaum ibu memiliki satu aktivitas khas. Setelah subuh, mereka berkumpul di ruang makan santri, memasak makanan untuk seluruh penghuni kompleks. Mereka kemudian diperbolehkan membawa pulang jatah masing-masing untuk keluarga di rumah. Sementara itu, di luar aktivitas belajar, para santri juga memiliki tugas khusus. Ada yang tergabung dalam Satuan Pengamanan atau Satpam. Mereka lah yang bertanggung jawab atas keamanan komplek Burengan. Sebagian besar juga bertanggung jawab memelihara kebersihan halaman dan bangunan yang ada. Bahkan dalam membangun berbagai sarana di kompleks, mereka sendirilah yang menjadi tukang bangunannya. Berbagai aktivitas untuk kepentingan bersama tersebut tak lepas dari aktivitas kerohanian. Menafsirkan Al-Quran dan hadis di bawah bimbingan para guru menjadi santapan sehari-hari seluruh warga di LDII Burengan. Bahkan untuk anak-anak dibentuk pula pengajian cabai rawit. Burengan ibarat denyut nadi bagi komunitas LDII. Kecaman dari banyak pihak tak mampu membendung perkembangan komunitas ini. Pada akhir tahun 70-an, dunia artis Indonesia sempat diguncang isu Islam Jamaah. Benyamin S. dan Ida Royani yang sedang tenar kala itu sempat menjadi aliran ini. Mereka pun menuai kecaman. Namun demikian, Ida Royani sampai sekarang masih bertahan dengan kepercayaannya itu. Inilah kisahnya. Beginilah aktivitas Ida Royani saat ini. Setiap hari, artis yang sempat bersinar terang di tahun 70-an ini senantiasa meluangkan waktunya dalam kelompok pengajian. Di kelompok pengajian LDII yang tak jauh dari rumahnya ini, Ida Royani kerap mengisi acara nasihat, sebutan untuk kegiatan ceramah. Menerjemahkan Al-Quran dan hadis, itulah inti utama pengajian mereka. Seorang ustadz khusus didatangkan dari Pondok Pesantren Burengan Kediri untuk membimbing mereka. Sejak tahun 1979, Ida menyatakan diri sebagai anggota Islam Jamaah.
Waktu itu, Ida sedang haus-hausnya mempelajari Islam. Pada waktu itu aku lagi di Malaysia ya. Terus kebetulan satu keluarga, kebetulan kakakku dan adik-adikku itu lebih masuk duluan ke pengajian LDI ini ya. Terus ya dia salah ya, dia amal-amal sama aku gitu ya. Terus pokoknya Islam itu poinnya itu semuanya harus ngaji ya. Jadi al ilmu qabla amal. Jadi ilmu dulu baru kita beramal ya. Pada masa-masa awal bergabung dalam kelompok Islam Jamaah, Ida banyak menuai kecaman. Apalagi ketika itu karirnya sebagai penyanyi dan bintang film sedang menanjak. Jadi buat mereka dulu surprise sekali gitu. Ngapain pakai kerudung aneh gitu. Tadinya aku berbuka-buka ria gitu, tiba-tiba aku nutup-nutup. Semua pada gitu. Semua ini apa namanya salah tuh semua nah kayak gitu, kayaknya aneh gitu. Di pengajian di LDI inilah Ida bertemu dengan sang suami Kinan Nasution yang sudah lebih dahulu menjadi jamaah LDI. Sekarang pasangan publik figur ini termasuk tokoh senior di kalangan jamaah LDI. Akhirnya tuh kalau ada yang soleh apa doib itu dijelasin. Saya lebih sering memberikan nasihat lah. Kalau di umum orang berceramah itu sebenarnya sih, saya lebih setuju nasihat buat diri saya, karena nasihat itu kalau menurut hadis sih gitu. Dina nasihat itu, agama itu adalah nasihat. Kesibukan selalu mewarnai hari-hari pasangan Ida dan Kinan. Ida mengelola sebuah butik pakaian muslim di rumahnya. Begitu pula sang suami yang berprofesi sebagai seorang musisi. Meski menuai kecaman dan kontroversi dari berbagai pihak, komunitas yang dicap sesat ini tetap saja berkembang, bahkan mulai merambah hingga mancanegara. Tampaknya melaksanakan ajaran Islam dengan menerjemahkan langsung Al-Quran dan hadis mampu menarik kaum muslim awam yang dilanda kebingungan atas fatwa ulama yang kerap berbeda-beda. Menit telah kita lalui bersama. Insya Allah kita bersua kembali esok hari, kembali menjelajahi perjalanan Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.